warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen referensi menggunakan Mendeley. Oke, kita langsung aja. Jadi ada 5 program manajemen referensi yang terbaik yang ada saat ini, yang sering digunakan. Yang pertama adalah RefWorks, di mana itu biasa digunakan oleh perpustakaan-perpustakaan besar di kampus-kampus. Lalu Zotero yang kita sering dengar, ada juga EndNote, lalu ada Citationcy, dan terakhir ada Mendeley. Untuk hari ini kita akan bahas tentang Mendeley. Kenapa Mendeley? Karena ini alasannya. Bahwa Mendeley dibanding 4 aplikasi lain, dia yang jelas cost free, kemudian terintegrasi dengan Microsoft Word, dan dapat merecord dari web page. Lalu kita mulai. Pada saat kalian baru mulai masuk ke Mendeley di http://www.mendeley.com, tampilannya akan seperti ini. Ada 3 pilihan, sign in, create account, atau download. Yang sudah pernah punya account di Mendeley bisa langsung sign in, tapi yang belum, kita buat account-nya dulu. Nah, langsung sign in, kemudian tampilannya akan seperti ini. Kita masukkan email, misalnya contohnya email yang saya buat kemarin, lalu register. Di situ ada given name-nya, kemudian family name-nya. Saran saya adalah family name-nya ini adalah yang biasa kita gunakan untuk pada saat penulisan ya. Jadi recordnya sama gitu. Nah, passwordnya adalah 8 karakter. Saya di sini tulis 6, makanya reject waktu itu kan. Setelah itu register. Nanti kita mulai continue. Nah, kemudian diisi role-nya apa. Misalnya kalau di sini lecturer, terus kemudian posisinya apa, lalu dari sini tampilan terakhirnya bentuknya seperti ini. Ya. Di situ ada, karena ini dari Elsevier, jadi mereka connect dengan ORCID dan Scopus. Oke. Bisa diedit, misalnya dari institusi mana kita, mereka akan punya banyak data. Kemudian setelah ini adalah selesai tahap register account. Lalu lanjut ke tahap install aplikasi, kembali ke tahap yang awal, atau nanti lihat di tampilan account-nya, di situ ada download. Download untuk aplikasi untuk operating system Mac dan Linux bisa, tapi kalau yang Windows hanya bisa Windows 7, 8, dan 10. Sepertinya seperti itu di itu ya. Yang bisa compatible dengan Mendeley. Lalu ini kita next aja. Kemudian masuklah ke dia bentuknya aplikasi yang kemudian ada shortcut-nya di desktop Anda, lalu pada saat Anda klik atau pada saat finish, dia langsung masuk, sehingga tadi account yang Anda buat, Anda masukkan emailnya apa, passwordnya apa, terus checkmark di stay sign in. Oke, itu untuk yang sampai dengan aplikasi. Nah, tampilan di dalam
Mendeley itu ada di atas di toolbarnya itu ada File, Edit, View, Tools, dan Help. Nah, kita akan banyak menggunakan toolbar File, ya. Nanti ada Add Account, Add File atau Add Folder, lalu di Tools nanti juga ada kita jelaskan sedikit. Jadi tampilnya seperti ini. Kemudian kalau kita mau menambahkan dokumen sebagai referensi, ya, di pojok kiri itu ada Add Files, Add Folder, Watch Folder, dan Add Entry Manually. Kalau kita klik Add Files, maka kita akan masuk ke dalam folder komputer kita di mana dokumen-dokumen disimpan. Ya, kita nambahin satu-satu. Karena Mendeley tidak hanya membaca PDF sih, bisa mereka membaca docx juga. Cuma rata-rata memang jurnal kan disimpannya dalam format PDF. Jadi di situ ada pilihan, misalnya add files, lalu add folder. Kalau misalnya ada folder, misalnya di situ ada folder literasi keuangan, kita bisa masukkan folder situ yang isinya beberapa jurnal tentang literasi keuangan, bisa langsung masuk semua ke dalam database Mendeley kita. Kemudian watch folder biasanya itu mengintegrasikan antara folder yang folder yang kita akan update terus. Misalnya di folder ini adalah folder di dokumen jurnal, e-books, dan data. Pada saat saya akan nanti watch folder, maka Mendeley akan secara otomatis memantau kalau misalnya ada tambahan jurnal atau e-books atau data yang masuk ke dalam folder saya ini. Sehingga mereka akan masukkan juga synchronize dengan database-nya mereka. Oke, gitu. Next, di sini contoh mencari artikel baru. Kita bisa pakai literatur research. Jadi karena database Mendeley ini dibuat oleh Elsevier, jadi datanya ada bank data banyak besar. Ya, mereka juga cukup bisa connect juga dengan Google Scholar gitu ya. Jadi pada saat literatur research kita klik, misalnya kalau ini contohnya small medium enterprise, kemudian kita pilih salah satu artikel yang kita cocok untuk citasi kita, lalu jangan lupa save reference. Nah, kalau misalnya kalimat bisa juga, misalnya small medium enterprise in Indonesia from year to year. Nah, itu nanti kita masukkan, terus kita klik, kita enter search, nanti mereka akan mencari kira-kira yang mendekati dengan key sentence-nya. Oke. Kurang lebih itu kita masukkan, kita tambahkan dulu datanya. Lalu misalnya mencari artikel kita dari ada jurnal yang kemudian kita ambil dari daftar pustakanya. Kemudian kita cari dulu di Google Scholar. Ya. Bisa juga langsung ke Mendeley-nya, masuk ke awal tadi. Cuma kadang mungkin mereka nggak ter-record. Nah, kita bisa masuk ke Google Scholar, kita masukkan, kita blok ya, copy, kemudian masukkan ke dalam search-nya Google Scholar, nanti akan terlihat seperti ini. Ada di bawah itu yang saya lingkari itu ada tanda kutip. Kalau kita klik,
akan bentuknya site. Nah, Mendeley bisa membaca yang reference manager. Kemudian kita klik itu, lalu otomatis dia akan mendownload file solar.ris. Oke. Kemudian kita kembali ke Mendeley, lalu ketik file, di situ ada import. Nah, di import itu ada pilihan yang RIS, Research Information System. Kita klik itu, dia akan lihat di folder kita di komputer, misalnya folder download ya. Nah, scholar.ris itu kemudian akan ditambahkan otomatis ditambahkan di database kita di desktop, Mendeley desktopnya. Oke, gitu ya. Lalu Mendeley juga bisa jadi sebagai sarana pengelolaan daftar pustaka. Oke, sebelumnya supaya dia connect dengan Microsoft Word, kita harus install MS Word plugin. Itu ada di Tools. Oke. Kalau misalnya pada saat menginstall itu Microsoft Word kalian atau Outlook kalian nyala, harus dimatiin dulu karena nanti akan ada warningnya ya, harus dimatikan dulu supaya bisa connect. Nanti tampilannya seperti ini. Di reference ada Mendeley Site-O-Matic. Oke, di situ artinya Word Anda sudah terkonek dengan Mendeley desktop Anda. Oke, jadi pada saat Anda bikin tulisan, bisa langsung cari citation-nya. Gitu ya. Style dari citation-nya nanti sesuaikan dengan yang ada di Mendeley juga. Oke, kita coba. Contoh, misalnya ada artikel tentang teori di sini ada teori tentang pengertian bank gitu ya. Di situ ada tulisan yang belum di-Mendeleykan. Kita akan Mendeleykan. Jadi kita copy semua artikel itu, semua kalimat itu, lalu open Mendeley. Misalnya tidak terrecord, kita masuk ke dalam Google Scholar. Nah, muncul nanti ternyata itu adalah file ebook ya. Kita ulangi langkah yang mengambil dari Google Scholar. Jadi kita klik tanda kutipnya, nanti muncul Revman kita klik nanti mereka akan otomatis mendownload scholar.ris di dalam folder scholar.ris di dalam folder download kita import file scholar.ris masuk ke dalam Mendeley. Oke. Kemudian selanjutnya kalau untuk mencari referensi juga sama. Pada saat sudah terrecord, citation-nya kita taruh kursor di belakang kalimat, kemudian kita open Mendeley, lalu dibuka ininya ya, datanya.
Oke, nanti tercatat ada Bustari. Oke, kemudian untuk daftar pustaka, kita bikin langsung biasanya kan daftar pustaka di akhir dari tulisan. Jadi di halaman terakhir kursor Anda taruh situ. Karena tulisan Anda sudah dikonekkan dengan Mendeley atau di Mendeleykan, sehingga kita tinggal insert bibliografi saja. Oke, cukup mudah. Jadi sementara secara standar itu yang kita bisa lakukan dengan Mendeley sebagai pengelola manajemen reference kita. Jadi semua database kita bisa ada di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.